Iya, benar-benar. Setuju banget. Jadi nggak ada kata terlambat ya. Bener, jadi meskipun udah usianya 40 tahun, terus kita baru bisa pensiun 60 tahun, tapi ya emang bukan kita yang nikmatin, tapi justru anak cucu kita mungkin bisa menikmati itu gitu kan, biar mereka juga bisa Mm-mm. belajar untuk mengelola keuangan. Bener banget sih, setuju, setuju. Nah, di sini ada pertanyaan menarik lagi nih. Mas Mamat, ada pertanyaan dari Altea_ID. Bagaimana Oke. alokasi investasi yang minim resiko untuk setiap gajian? Nah, investasi yang minim resiko. Kalau misalkan mau investasi yang minim resiko, belinya reksadana pasar uang. Jadi reksadana pasar uang itu karena di dalamnya itu ada deposito dan obligasi pemerintah yang jatuh tempo kurang dari setahun, atau obligasi yang Tuh. jatuh tempo kurang dari setahun, nggak hanya obligasi pemerintah ya. Jadi itu returnnya lumayan tinggi dibanding deposito, harusnya sih jauh lebih tinggi. Terus tidak kena pajak lagi dan apa namanya bisa cair kapan saja. Jadi relatif aman. Betul. Minimal 10% dulu gitu dari Betul gajian. banget. Ini semua yang dibicarakan sama Mas Mamat nih kenapa sesuai banget sama kita loh. 10% lebih baik, 10% dahulu. Terus juga cobanya ke pasar uang dulu aja gitu Iya, kan. betul betul. Soalnya ya itu tadi teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang baru mulai investasi tuh boleh banget small step-nya tuh masuk ke pasar uang ya Mas Mamat ya. Iya, betul. Betul, betul, betul. Bener banget juga bahwa reksadana udah nggak ada potongan pajak lagi. Jadi kalau misalnya sobat investor sekarang mainnya di deposito nih. Deposito sekarang berapa sih BI rate-nya aja di 3,5375 itu juga dengan nominal tertentu. Nah, kalau di money market udah lebih di atas itu, teman-teman. Kalau deposito kena pajak, kita udah nggak kena pajak. Sudah net. Jadi tunggu apa lagi untuk teman-teman yang baru mau coba untuk berinvestasi dengan minim resiko dan juga jelas dan juga teman-teman bisa tahu nih inflasi sekarang kita berapa sih, gimana sih cara untuk mengalahkannya, boleh banget coba di reksadana pasar uang gitu. Betul, betul. Oke, dari Mbak Dera mungkin nih mau bacain lagi komen-komen dari sobat investor yang ada, ini ada banyak loh. Banyak banget ya, kayak excited banget mereka itu Iya, pengen bener. Aku juga excited banget, seneng banget sama Mas Mama. Ternyata kita dapat pengetahuan bahwa jangan jangan terpatok sama 300 kali gajinya gitu. Tapi Iya, ternyata Iya, kalau betul. dihitung-hitung itu semuanya bisa asal kita iya, berkomitmen dan konsisten dari banget. small step aja, kita mulai dulu menciptakan habit. Bener, setuju Betul, banget. Tapi betul. yang paling penting, Muhammad, niatnya dulu nih. Kita punya niat, kita punya tujuan. Kita bisa mulai, bener nggak? Betul, Bener, betul, bener, betul. bener, bener, bener. Semuanya datang dari niat. Bener, setuju. Nah, ini ada pertanyaan dari Erika Paramita. Hmm. BPJS Ketenagakerjaan itu diinvestasikan dalam reksadana atau dibagi ke dalam beberapa instrumen investasi, Kak? Hmm, Kalau ini, Kak. ini sebenarnya saya belum belum ngecek ya ke data BPJS Hmm, Ketenagakerjaan. Cuman saya sempat ngecek kemarin itu Sabtu lalu saya bikin webinar sama partner saya. Itu saya ngecek nih data dana pensiun di beberapa bank apa di PLK gede. Jadi yang grupnya bank-bank gede di Indonesia saya cek nih apa namanya komposisinya itu kayak gimana. Nah, dana pensiun kan sebenarnya BPJS JHT tenaga kerjaan ini mirip-mirip pengelolaannya sebenarnya mirip-mirip dana pensiun gitu kan ya. Nah, si apa portfolionya DPLK ini ternyata lebih dari 50% itu masuk ke obligasi pemerintah. Jadi lebih dari 50% komponennya itu adalah komponen yang aman banget. Jadi saya panjang banget nih ngomong amannya itu karena obligasi pemerintah gitu kan. Nah, cuma apa untuk yang kayak ke saham gitu ada, terus kemudian untuk ke instrumen lain ada, tapi proporsinya kecil-kecil. Padahal menurut aturan, saya kan baca aturan Iya. OJK-nya, apa DPLK itu boleh ngasih apa maksimal 50% itu di saham. Cuma ternyata sahamnya itu kecil banget di Indonesia. Nah, ketika dibandingkan ini saya ngomong yang ini dulu ya di Indonesia dulu. Nah, dengan kayak gitu kan berarti tujuannya pengelola dana pensiun termasuk JHT BPJS Ketenagakerjaan adalah uang yang dikumpulkan itu harus aman dulu biar nanti kalau pas pensiun duitnya ada. Jadi nggak nilainya investasi itu nggak turun jauh Tuh. gitu kan. Jadi ada gitu. Nah, ketika dibandingkan nih dengan dana pensiun lembaga keuangan di Amerika, ternyata DPLK di Amerika itu amazingly mereka itu sampai 40% lebih itu di saham. Obligasi pemerintah dan obligasi-obligasi Hmm. swasta itu hanya sekitar 30%-an.
sisanya baru dibagi-bagi ke emerging market dan sebagainya dan sebagainya. Jadi di Amerika itu karena orangnya mungkin sudah lebih aware tentang investasi ya, untuk dana pensiun itu malah lebih fokus ke saham di sana. Sementara di Indonesia masih lebih banyak ke obligasi pemerintah gitu. Jadi kemungkinan di BPJS Ketenagakerjaan sih kurang lebih sama nih komposisinya. Jadi nggak mungkin berbeda sendiri gitu, karena resikonya gede kan kalau misalkan ke saham itu. Meskipun secara jangka panjang perusahaan-perusahaan yang beli di saham itu baik-baik saja, dan reksadana saham yang dikelola sama teman-teman di HPAM juga pasti kinerjanya bagus-bagus kan gitu. Benar banget. Betul. Nah, misalnya nih, ada mungkin sobat investor yang lagi nonton pada malam hari itu kayak bingung. Aduh, aku baru mau mulai investasi nih. Terus aku bingung harus pilih yang mana. Apakah yang tadi mungkin udah disaranin money market gitu kan dan lain sebagainya. Apakah itu resikonya tinggi banget? Terus tiba-tiba kalau uang tabungan aku udah keterusan semua tiba-tiba hilang, itu gimana gitu. Mungkin dari Kak Ica atau Kak Mamat bisa itu ngasih saran. Kak Ica dulu mungkin, saya pengen denger dulu malah. Oke. Oke, jadi di sini teman-teman balik lagi sebelum teman-teman memulai investasi, setelah sudah menjalani kiat-kiat dari Mamat sendiri untuk mulai berinvestasi 10% aja dulu gitu. Nah, untuk teman-teman yang masih takut banget nih untuk mulai investasi, karena teman-teman sebenarnya kalau nyimpan uang itu di tabungan, itu benar-benar sangat merugikan. Kenapa? Karena tidak berkembang, yang ada tergerus sama inflasi. Jadi dana di rekening itu boleh, tapi hanya untuk transaksi. Jadi teman-teman memang sudah memiliki proporsionalnya masing-masing. Nah, kalau misal untuk memulai stepnya pertama kali berinvestasi, aku saranin memang di money market. Kenapa? Di mana money market ini dia memiliki yang sangat rendah resiko. Karena yang tadi Mas Mamat bilang bahwa tidak ada saham dalam portofolionya. Jadi relatif aman dan stabil. Nah, selain itu kalau misalnya teman-teman berjiwa muda dan agresif kayak mumpung belum ada tanggungan, belum juga aku misalnya aku udah free, aku nggak ada hutang, aku mau coba di saham. Nah, menurut aku boleh juga, tapi tetap diversifikasi. Seperti yang Warren Buffett bilang bahwa jangan pernah taruh telur di satu keranjang. Nah, itu benar banget. Jadi, untuk teman-teman yang baru mau mulai investasi, coba untuk didiversifikasi dananya. Seperti 30% di saham, 70%-nya di money market. Itu boleh banget dicoba. Karena, balik lagi teman-teman, kalau misalnya teman-teman sekiranya menerima resikonya itu rendah, jangan pernah berinvestasi di aset yang resikonya tinggi. Kalau misalnya teman-teman sudah siap untuk menerima resiko yang tinggi, balik lagi ya, high risk, high return. Jadi untuk resikonya rendah, pasti returnnya juga rendah. Begitu pula dengan sebaliknya. Namun dikondisikan lagi kepada risk profile-nya. Kalau misalnya aku mau berani main saham ya udah nggak apa-apa reksadana saham. Tapi kalau ternyata nggak siap nerima resiko, melihat IHSG drop gitu kan, jangan. Coba aja di pasar uang. Kalau misal dibilang aman, ini aman banget. Karena reksadana ini, seluruh reksadana itu tidak memegang dana investor. Jadi investor ini misalnya transfer itu ke atas nama produk, bukan ke atas nama PT atau perorangan. Dan memang diawasi oleh OJK, dan seluruh dana investor itu di bank kastedian yang dipilih oleh OJK pula. Jadi resiko uang kabur, dibawa kabur, menghilang, itu kayaknya hampir tidak ada. Kecuali memang teman-teman juga harus melihat bahwa banyak banget juga, kita nggak boleh nutup mata bahwa banyak banget investasi bodong. Nah, teman-teman juga nih harus teliti melihat mau berinvestasi di perusahaan yang mana yang kredibilitasnya seperti apa gitu. Kalau dari Kang Mama sendiri boleh lo ditambahin. Ya gini, kalau teman-teman khawatir gitu ya, kalau aku misalkan beli reksadana takut uangnya dibawa lari, tadi udah dijelasin sama Kak Ica gitu. Begitu duit teman-teman beli reksadana, yang mengelola reksadana itu kan yang milihin nanti duitnya itu dibeliin apa, itu manajer investasi memang. Cuma duitnya itu ditransfernya ke bank kustodian. Jadi yang megang duitnya itu bukan manajer investasi, yang megang duitnya bank kustodian yang tidak ada hubungan sama sekali.
independen dan saling tidak ada hubungan sama sekali. Jadi nggak mungkin duitnya dibawa lari karena duitnya aman pasti. Terus kemudian data yang saya baca, ini saya bacanya bulan lalu ya, Agustus, sekitar akhir Agustus, itu berarti data bulan Juli, itu yang beli reksadana di Indonesia, secara total itu sudah lebih dari 550 triliun. 500 triliun loh datanya itu. Jadi bukan cuma miliar hitungannya, triliun. Jadi yang sudah beli reksadana itu ada 500 triliun duit di situ. Mereka percaya nih, yang orang udah ngerti banget industrinya, mereka percaya sama reksadana, duitnya 500 triliun di reksadana. Terus kemudian teman-teman punya, mohon maaf nih, saya tidak mengecilkan arti uang teman-teman ya, karena uang saya juga masih dikit gitu kan. Punya uang 500 ribu mau beli reksadana, terus takut uangnya dibawa lari, takut kabur gitu kan. 500 triliun itu mengendap di reksadana dan dikelola dengan baik, dananya berkembang dengan baik. Sementara kita yang 500 ribu, kita pengen mengembangkan dana, kita ragu-ragu. Ragu-ragunya kenapa gitu. Tadi ada saya sempat baca, kalau misalkan nanti kayak si kasus asuransi JS gitu kan, gimana gitu. Nah, si JS ini itu asuransi, bukan reksadana gitu kan. Terus kemudian ada mismanagement, ada fraud di situ, ada kejahatan di situ. Kalau yang namanya kejahatan, mau sistem sebaik apapun, pasti akan, kalau kata Bang Napi dulu ya, di mana kejahatan bisa terjadi kalau ada niat dan ada kesempatan gitu. Jadi ya, kalau ada kejahatan kita nggak bisa ngomong apa lagi, jadi nggak bisa dibandingin gitu dengan industri yang memang sudah established. Sudah 500 triliun loh duit di reksadana itu. Terus kita masa 500 ribu aja takut gitu. Percaya deh, sistem yang sudah dibangun itu, kalau misalkan kita belinya di tempat yang benar-benar seperti HPAM gitu, yang sudah terdaftar, diawasi OJK, terus kemudian menggunakan sistem yang baik, ada kustodian dan sebagainya, ya kalau saya percaya sama sistem gitu. Saya akan beli, saya akan percaya sama sistem sampai terbukti sebaliknya. Tapi risiko saya ya, saya tetap alokasi aset itu disesuaikan dengan profil risiko saya gitu. Tambahan saya mungkin itu aja gitu ya. Betul. Betul. Oh ya, kedua jawabannya gitu. Jadi kayak mungkin sobat investor di sini jadi kayak lebih mengerti nih gimana caranya kita Betul. harus kemana. Nah, tadi Kak Ica, Kak Mamat, aku tuh sempat baca nih, ada di kolom komentar sebenarnya. Jadi dia bilang, Kak, kalau masih generasi sandwich, terus aku tuh punya saham di syariah, tapi tetap aja belum cuan. Nah, itu tuh harus ada mindset yang perlu kita perbarui kah, atau perlu kita level apa? Karena kan menurut aku ya, secara, maksudnya aku juga sebagai yang baru memulai investasi nih, Kak Mamat, Kak Ica. Mungkin aku ngerasa investasi yang aku tanam atau aku kasih gitu kan, aku taruh itu tuh justru buat jangka panjang aku. Kalau emang jangka pendek tuh justru emang belum kelihatan. Bener nggak sih? Aku takut salah aja nih gitu. Betul kok, betul. Ini siapa? Saya dulu nih. Saya langsung jawab duluan. Ya, monggo. Boleh, siapapun. Ya kalau misalkan teman-teman memang mau investasi, saran saya itu memang tentukan tujuannya dulu nih. Jadi kalau misalkan menurut saya tujuan keuangan yang paling utama dan paling awal harus teman-teman siapkan adalah menyiapkan dana pensiun tadi. Biar bisa berhenti bekerja secepatnya kah, atau biar masa tuanya bahagia dan sebagainya. Jadi harus tahu tujuannya dulu. Kalau sudah tahu, oh saya pengen nyiapin dana pensiun sebesar 3,5 miliar 30 tahun lagi. Nah dengan kayak gitu, meskipun masih kondisinya sandwich generation, baru kerja, tapi saya ngumpulin 3,5 miliar buat 30 tahun lagi. Saya beli saham syariah sekarang, saya beli saham apapun, saya investasi apapun. Kalau target saya 30 tahun lagi, saya baru belinya bulan lalu, terus sekarang negatif, ya saya nggak akan panik. Aduh ini kok turun, kok gini dan sebagainya. Karena saya ingat tujuan saya itu 30 tahun lagi gitu. Begitu berjalannya waktu, saya akan investasi terus, saya tahu tujuannya itu 30 tahun lagi. Naik turunnya, ya saya tetap investasi terus, dollar cost averaging gitu. Nah, setiap tahun saya review, percaya deh dalam waktu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun akan kelihatan. Yang teman-teman tadi fokus untuk 30 tahun ke depan, rutin investasi, yang tadinya setahun, 2 tahun itu masih rugi gitu kan. Ternyata 15 tahun, in the long run gitu kan, teman-teman akan kaget gitu. Duit yang kalau dihitung-hitung kayaknya harusnya nih cuma kekumpul 30 juta, tapi ternyata kumpulnya bisa sampai 90 juta misalkan. Kayak gitu. Jadi jangan terlalu fokus sama jangka pendek, tapi fokus sama tujuan akhirnya itu kapan. Gitu. Kalau saran saya seperti itu sih. Iya, betul. Dan aku setuju. Jadi investasi memang butuh dilihat juga untuk time frame-nya. Selain dari tujuan, bisa dilihat dari time frame-nya. Balik lagi kepada prinsip investasi.
Dimana kalau misalnya teman-teman rugi nih, jangan buru-buru ditarik dan jangan panik gitu. Karena investasi itu prinsipnya memang untuk mengembangkan dana. Jadi kalau misalnya dalam waktu tertentu dalam jangka pendek ternyata lagi rugi, itu tinggal dipanjangin aja time frame-nya gitu, teman-teman. Pokoknya jangan panik gitu. Kalau misalnya teman-teman udah panik duluan, yang namanya investasi kayak, aduh udah panik duluan gitu, yang ternyata lagi minus, jadi malah rugi. Nah, jangan buru-buru panik teman-teman Setuju gitu. banget. Jadi misalnya harganya lagi di bawah, jangan langsung dijual. Justru kalau emang dijual, kita malah rugi beneran ya. Tapi kalau Iya, misalnya Betul. kita cari lagi research, oh masih akan ada kemungkinan untuk naik lagi nih. Kenapa nggak kita betul. dulu gitu. Iya, karena Kalau boleh balik kalau boleh kayak nambahin, Mas Mamat bilang, bisa. Wah, boleh banget. ya. Boleh. Kalau boleh nambahin seperti yang dibilang Kak Dera tadi, jangan kebalik investasi itu. Prinsip investasi adalah beli di harga murah, jual di harga mahal. Jadi kalau teman-teman mau investasi, jangan kebalik. Harga emas lagi naik tinggi, teman-teman pada berburu-buru beli gitu. Beli. Emas sudah 1 juta, FOMO ya. ayo beli gitu. Terus emas turun, pada panik, emas kok turun terus dijual. Kalau kayak gitu pasti rugi teman-teman. Jadi kalau mau untung, harganya lagi turun, Bener. teman-teman beli, harganya naik, baru dijual.